Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sosiologi Kesehatan. Seperti yang eh, kakak upload di Syamhoki minggu lalu, itu adalah materi pengantar untuk Sosiologi Kesehatan sebagai materi awal. Di dalam materi itu terdiri dari beberapa hal, definisi maupun ruang lingkup dari Sosiologi Kesehatan. Nah, selanjutnya hari ini eh, akan diulas kembali, kita akan flashback kembali terkait masalah sosiologi kesehatan itu mulai dari histori sebenarnya secara singkat. Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya sosiologi kesehatan itu muncul eh, awalnya karena bidang kedokteran atau bidang kesehatan itu memerlukan pemahaman tentang eh, bagaimana faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan pola penyebaran penyakit. Jadi yang psikologi kesehatan muncul eh, diawali dengan bagaimana ilmu kedokteran atau bidang kedokteran itu memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan pola penyebaran penyakit atau dalam istilahnya itu disebut sebagai ilmu epidemiologi. Epidemiologi. Eh, Maka dari itu dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu sebenarnya muncul disiplin keilmuan yang dinamakan sebagai pada awalnya itu dinamakan sebagai sosiologi kedokteran. Pola penyebaran penyakit atau epidemiologi itu seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sebenarnya. Paradigma sehat itu mengubah pusat perhatian dari penyakit menjadi kesehatan, di mana awalnya pusat perhatiannya itu mengobati setelah terjadinya penyakit itu. Akhirnya, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, eh, lebih kepada bagaimana mencegah terjadinya penyakit itu. Jadi pada awal munculnya sebenarnya itu paradigmanya itu adalah bagaimana mengubah eh, sakit itu menjadi sembuh, tapi dengan adanya ilmu pengetahuan yang semakin berkembang itu paradigmanya berbeda, berubah, yang dimana eh, berkembang mencegah sebelum terjadinya penyakit itu. Nah, dengan adanya paradigma tersebut, dengan adanya hal tersebut, maka muncullah disiplin keilmuan baru yang jadi dinamakan sebagai sosiologi kesehatan. Seperti itu. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, sosiologi kesehatan itu juga memiliki beberapa konsep dasar sebenarnya yang tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberi gambaran atau eh, memberi kita pemahaman apa sih yang akan dipelajari. Fungsi konsep dasarnya itu apa sebenarnya? Sosiologi kesehatan dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan karena memiliki sifat-sifat eh, keilmuan itu sendiri. Jadi ada setidaknya ada empat hal yang dikatakan kenapa sosiologi kesehatan itu sebagai suatu ilmu. Yang pertama adalah bersifat empiris. Pertama adalah bersifat empiris. Artinya adalah sosiologi kesehatan itu mempelajari apa yang benar-benar terjadi dalam suatu kehidupan sosial masyarakat. Nah, dan apa yang dipelajari dan dapat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sosiologi kesehatan itu betul-betul mempelajari yang kondisi real atau apa-apa yang terjadi di tengah-tengah kondisi sosial masyarakat dan uh, hal itu dibuktikan dengan fakta-fakta sosial atau apa yang kita sering jumpa dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Itu bukti secara empiris. Yang kedua adalah bukti secara teoritis. Bukti secara teoritis itu artinya eh, sosiologi kesehatan itu juga menggunakan teori-teori, beberapa teori-teori dalam kajian pembelajarannya, di mana teori-teori tersebut itu eh, yang dikemukakan oleh para ahli yang berdasar pada kondisi atau apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu yang disebut sebagai sosiologi kesehatan bersifat teoritis. Jadi yang pertama tadi bersifat empiris, yang kedua tadi bersifat teoritis. Nah,
Terus yang ketiga adalah sosiologi kesehatan itu bersifat eh, kumulatif. Apa itu bersifat kumulatif? Bersifat kumulatif itu artinya sosiologi kesehatan itu sekarang dipelajari tidak lain eh, adalah perkembangan dari ilmu sosiologi kesehatan yang telah ada sebelumnya. Nah, perkembangan dari ilmu sosiologi kesehatan yang telah sebelumnya, sehingga ilmu sosiologi kesehatan itu bersifat dinamis. Bersifat dinamis. Dalam artian dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Itu yang disebut sebagai bersifat kumulatif. Di mana perkembangan ilmu sosiologi kesehatan itu yang telah ada sebelumnya, sehingga ilmu sosiologi kesehatan itu bersifat dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi masyarakat saat ini. Contohnya saat ini sedang kita alami kondisi COVID-19. Sebelumnya kajian sosiologi kesehatan itu ada, tapi tidak meneliti atau mengkaji tentang bagaimana itu COVID-19, bahkan tidak ada bayangan bahwa akan muncul virus seperti ini di tengah-tengah eh, masyarakat Indonesia, misalkan yang dari Cina kemarin. Sehingga pada saat ini sosiologi kesehatan itu juga dapat mengkaji kondisi kesehatan yang baru lagi, bahkan sudah muncul lagi varian baru, varian Delta itu mungkin ya. Eh, tapi walau alam kita nanti lihat perkembangannya seperti apa. Nah, itulah yang disebut sebagai sosiologi kesehatan itu bersifat kumulatif. Yang pertama tadi bersifat empiris, yang kedua bersifat teoritis, dan yang ketiga bersifat kumulatif. Nah, terus yang keempat, yang terakhir adalah tidak bersifat menilai. Artinya apa? Tidak bersifat menilai di sini adalah sosiologi kesehatan tidak dapat membenarkan dan menyalahkan suatu tindakan atau perilaku individu maupun kelompok masyarakat karena tiap daerah itu memiliki norma tersendiri. Saya ulangi. Bersifat menilai itu artinya adalah ilmu sosiologi kesehatan itu tidak dapat membenarkan atau menyalahkan tindakan atau perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat tertentu. Karena apa? Karena setiap kondisi masyarakat, setiap daerah itu memiliki norma tersendiri, aturan-aturan tersendiri atau peranata-peranata tersendiri. Sehingga apa yang dianggap salah satu di daerah itu bisa dianggap benar, di daerah lain mungkin sebaliknya. Di daerah yang satu misalkan di daerah Bone misalkan dianggap sesuatu yang benar, tapi mungkin di daerah lain itu sebaliknya. Nah, contoh di daerah kepulauan di Maluku Utara itu di Ternate misalkan ada proses ketika bayi baru lahir itu eh, kalau tidak salah istilahnya kuha, kalau tidak salah lupa ada hanya. Itu bayi ketika baru lahir atau tali pucaranya itu sudah putus, itu akan diberikan semacam bukan dupa sih, bara api yang diletakkan di atas tungku tanah dan si ibu ataupun keluarga kalau kerabat atau nenek itu eh, meletakkan tangannya di atas bara itu, kemudian panas tangannya itu diletakkan di atas perut bayi, katanya untuk menyembuhkan luka-luka dalam dan sebagainya. Tapi di suku Bugis itu tidak ada seperti itu. Bahkan anak yang baru lahir itu tidak ada perilaku khusus untuk itu. Mungkin ada perilaku-perilaku lain, tapi berbeda tentunya dengan perilaku orang tua kita di Maluku. Apakah kita yang suku Bugis misalkan atau Makassar itu menyalahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat di Ternate misalkan atau di daerah lain Maluku? Tentu tidak. Tentu ada nilai tersendiri yang dipahami mereka dan begitu pun sebaliknya. Nah, begitu mau orang Maluku Utara ketika melihat kita misalkan memandikan bayi, mungkin mereka anggapnya sesuatu yang baru, bukan salah atau aneh, tapi sesuatu yang baru. Dan itu tidak ada, hanya kita sebagai eh, apa namanya sosiolog, terutama dalam mengkaji sosiologi kesehatan, membenarkan atau menyalahkan itu, apalagi menyalahkan ya. Dan tentunya ada aspek-aspek dari misalkan kita bisa lihat dari perspektif ilmu sosiologi kesehatan atau ilmu kedokteran misalkan. Nah, eh, beberapa contoh tadi di atas bisa kita simpulkan bersama sebenarnya apa sih itu sosiologi kesehatan. Jadi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, hubungan dan perilaku timbal balik antar individu, kelompok, dari keluarga masyarakat, struktur sosial
proses sosial, sedangkan kesehatan itu merupakan disiplin ilmu dalam bidang sosiologi tentu. Prinsip dasar dari disiplin sosiologi kesehatan itu bisa kita tarik adalah penerapan konsep dan metode disiplin sosiologi dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan memecahkan masalah kesehatan. Jadi, prinsip dasar disiplin ilmu sosiologi kesehatan itu adalah penerapan konsep dan metode disiplin sosiologi dalam mendeskripsikan, menganalisis, dan memecahkan masalah kesehatan. Dengan kata lain, sosiologi kesehatan itu merupakan penerapan ilmu sosial dalam mengkaji masalah-masalah kesehatan dan lingkungan sosial masyarakat. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kakak sedikit akan memberikan gambaran mengenai histori munculnya pertumbuhan sosiologi medis itu atau sosiologi kedokteran atau sosiologi kesehatan. Jadi ada uh, dalam buku Sunarto itu ada 6 tahap perkembangan sosiologi medis itu. Yang pertama itu mulai dari tahun 1920 dan 1930-an. Uh, Disitulah awal mula tumbuh kajian sosial, medika sosial, sorry. Di situ awal mula tumbuhnya kajian medika sosial, yaitu kajian uh, bersama antara ilmuwan-ilmuwan sosial dan medis terhadap masalah yang menjadi perhatian bersama, tentunya dalam dalam konteks kesehatan. Itu di tahun 1920 sampai 1930. Nah, selanjutnya itu adalah pada tahun 1940 sampai 1950-an. Berkembanglah kajian-kajian terhadap masalah epidemiologi sosial. Jadi epidemiologi tadi itu kan bercerita tentang bagaimana mencegah suatu penyakit sebelum terjadinya penyakit itu. Itu yang disebut sebagai epidemiologi. Nah, eh, di tahun-tahun berikutnya, di tahun 50-an, sosiologi mulai ditempatkan di berbagai lembaga pendidikan medis dan di berbagai lembaga pendidikan-pendidikan keperawatan. Dan pada tahap selanjutnya adalah eh, berbagai lembaga-lembaga itu sudah menyediakan apa ya, dana penelitian dan pelatihan terkait masalah medis kesehatan yang tentunya juga ada di dalamnya adalah kajian-kajian sosiologi. Nah, pada tahap kelima, pada tahun 1959 terbentuklah suatu bidang atau seksi sosiologi medis dalam Ikatan Sosiologi Amerika atau American Sociological Association. Setelah di tahun 1959 muncullah ASA itu, American Sociological Association atau Ikatan Sosiologi Amerika dalam satu bidang sosiologi medis itu sendiri. Nah, pada tahap selanjutnya sampai sekarang itu jurnal dan buletin-buletin terkait masalah sosiologi medis, sosiologi kedokteran itu sudah diterbitkan. Jadi itulah 6 tahap histori atau sejarah berkembangnya sosiologi medis. Nah, itulah tadi penjelasan singkat terkait masalah gambaran histori sosiologi kesehatan yang mungkin teman-teman sudah baca ataupun baru dapat. Bisa kembali mencari referensi lain dan beberapa informasi-informasi terkait soal kesehatan. Nah, tugasnya untuk pada hari ini adalah eh, nanti tulis di deskripsi forum di bawah, Pak. Apa perbedaan sosiologi dengan sosiologi kesehatan setelah mendengarkan penjelasan kakak tadi. Nah, terus cari ada 2 pendekatan sosiologi, pendekatan etik dan pendekatan emik. Coba cari itu apa yang dimaksud pendekatan etik dan pendekatan emik dan jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu saja dulu. Klik di forum diskusi yang disediakan di course di Samute. Selamat mengerjakan dan usahakan satu orang hanya 1 kali komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.